Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam pengadaan. Udah lama nggak bikin konten ini. Banyak kesibukan sehari-hari selaku pengelola pengadaan ini ya. Namanya juga abdi negara, pelayan ya, stakeholder nih. Jadi ya nih banyak pelayanan kepada teman-teman di KL. Jadi mohon maaf nih dalam beberapa waktu terakhir belum bisa sharing-sharing lagi. Nah, untuk bisa sharing-sharing ini saya ingin belajar terkait Perpres terbaru nih ya. Nih ada aturan baru juga nggak update saya nih. Saya coba sekarang belajar nih. Ada apa saja dalam Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 ya, perubahan kedua peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Tanggalnya 16 Mei 2025 ya, ini tanggal pembuatan slide-nya kayaknya nih. Oke. Nah, ini latar belakangnya ini penting, ini kita pegang ya. Jadi semua perubahan-perubahan ini nampaknya di latar belakangnya oleh ini beberapa hal ini ya. Jadi pertama, amanat Impres nomor 2 tahun 2022 kepada Kepala KPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini berarti perintah ya, perintah dari Presiden kepada Kepala KPP. Nah, sebetulnya filosofinya ini nih, banyak perubahan itu didasari untuk penguatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil dan koperasi ya. Jadi penguatan PDN dan produk UMKKOP. Nah, kalau disingkat itu. Kemudian mendukung program prioritas nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden RI untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kemudian untuk percepatan proses pengadaan barang jasa pemerintah dengan adanya inovasi dan simplifikasi alur proses pengadaan. Nah, ini kurang lebih 4 ya, atau 3 sebetulnya secara substansi ya, yaitu PDN UMKKOP, visi misi Presiden RI, program prioritas ya, kemudian percepatan proses. Nah, ini latar belakangnya. Jadi nanti kita lihat hal-hal ini sebetulnya arahnya ke sini arahnya. Jadi tolong nanti apabila kita bahas-bahas ya konteksnya ke sini, konteksnya PDN UMKKOP, prioritas nasional, visi misi Presiden, percepatan proses. Nah, ini jumlah-jumlahnya ya, jumlah-jumlahnya silahkan dicek nanti. Nah, ini lihat pokok-pok ini. Jadi pokok-pokok perubahannya ada perluasan ruang lingkup ya, ada penambahan institusi lainnya, pemerintah desa ya, APBDes, tapi ini arahnya ke itu sebetulnya PDN dan UMKKOP ya, arahnya perluasan lingkup itu arahnya ke sana, bukan nanti APBDes harus sistem seperti di Perpres 16 ya, seperti pemilihan penyedia biasa ya, itu bertahap ya, tapi yang awal itu ya adalah UMKKOP ya, PDN UMKKOP. Kemudian penguatan penggunaan katalog elektronik, kewajiban di purchasing, kemudian pemanfaatan katalog elektronik ya. Nah, ini untuk bisa namanya pelaku usaha ini ya. Kemudian juga swakalola ya, pelaksana swakalola juga bisa menayangkan katalog elektronik, kita bahas ya. Kemudian afirmasi kebijakan PDN, nah ini ya, ada tingkatan prioritas ya, yang TKD harus BAP 40% dan sebagainya, kita lihat. Kemudian perluasan preferensi harga ya, ini dasarnya. Nah, kemudian banyak juga ini perubahan-perubahan terkait percepatan proses ya, inovasi dalam PPJ, penunjukan langsung sesuai arahan Presiden, repeat order ya, supply by owner, performance based contract ya, ini jenis kontrak, turnkey nih jenis kontrak juga, dan konsolidasi pengadaan ya, dari dulu ya, konsolidasi pengadaan terus didorong ya. Nah, ini pokok-pokoknya ya. Oke, kita lihat bahas satu persatu ya, sambil belajar ini ya. Nah, apa saja nih. Pertama, dalam pelaku pengadaan ada penambahan kewenangan PA ya, terkait penunjukan langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah ya. Nah, ini satu itu pasal 38 ya, ini nih pasal 38. Pasal 38 pasal 38. Nah, ini
138 kan, 138 penunjukan langsung. Nah ini pelaksanaan program prioritas ayat 5 ya, pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan dan atau bantuan presiden bersama presiden. Cuman ini hati-hati, ini hanya untuk KL saja ya, ini turunannya untuk untuk penunjukan langsung ada di Perlem nomor 2 nih. Nah ini Perlem 2, ini yang Perlem nomor 2 tentang ini bagaimana pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia dengan penunjukan langsung. Nah, dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Jadi yang pertama tadi langsung ada Perlemnya ini ya. Nah ini. Nah di sini ada di pasal 1 ada nah ini pengguna anggaran sebagai PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di KL ya. Jadi hanya kementerian dan lembaga. Jadi ini tidak berlaku di Pemda ya. Nah, untuk yang tadi. Yang ini yang penunjukan langsung program prioritas. Kemudian kriteria PA di pasal 9 ayat 1 huruf F2 dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur atau tata cara atau tahapan metode jenis kontrak dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. Jadi ini diskresi untuk PA ya. Jadi apabila ada kekosongan hukum, stagnasi pemerintahan demi kemanfaatan kepentingan umum, ini prosedur tata cara tahapan metode jenis kontrak atau bentuk kontrak pada proses pengadaan bisa disesuaikan ataupun dilakukan diskresi oleh PA. Ya contohnya ada hal-hal yang dalam perpres baru ini yang memang segera diperlukan dilaksanakan ya, kalau belum ada aturan turunannya bisa diskresi oleh PA ya, langsung dibuat semacam justifikasi kajian oleh PA dan itu dilaksanakan seperti itu ya. Atau proses asalnya pra dibuat pasca ya, dan lain-lainnya. Nah, ini dimunculkan di sini ya di pasal 9 ayat 1 huruf 2. Kemudian penambahan tugas PPK ini sebetulnya udah ada ya, cuman asalnya di pasal terkait PDN ya. Nah, sekarang dimasukkan ke pasal pemaketan ya. PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja untuk pelaku usaha mikro kecil serta koperasi ya. Kemudian menginput e-kontrak, nah tambah e-kontrak ya, dan mengendalikan kontrak melalui kinerja penyedia sebetulnya sudah ada ya. Dimunculkan di Perpres. Kemudian perluasan ketentuan KPA yang dapat melaksanakan tugas PPK ya. PPK yang melaksanakan tugas PPK, KPA wajib memiliki pengetahuan. Nah ini ada terkait kompetensi ya tentang pengadaan barang jasa serta PPK ya. Pasal 10 ya, kita lihat pasal 10 ya. Pasal 10 pasal awal nih. Pasal 7 ya. Pasal 10 9 10 nih. Nah ini KPA nih. KPA nih. Ini pada ayat 5 dan 6 ya, pasal 10 ayat 5 dan 6. 10 ayat 5 dan 6 ini. KPA pada pengadaan belanja dapat melaksanakan tugas PPK. Kemudian wajib memiliki pengetahuan ya. Nah, pengetahuan ini kalau kita lihat di surat edaran ya, surat edaran KPP ini bentuknya ya mulai dari sertifikat mulai dari sertifikat kompetensi PPK, sertifikat level 1, sertifikat kelulusan pelatihan atau cukup kehadiran ya, misalkan ada sosialisasi ya. Nah, kalau hadir di sosialisasi itu ya cukuplah itu menjadi pemenuhan syarat KPA tentang pengetahuan pengadaan. Kemudian tambahan tugas Pokja melakukan mini kompetisi ya pada purchasing. Ya di purchasing ya, karena ada kompetisinya maka dilakukan oleh Pokja ya. Karena kalau oleh PPK ya lumayan juga ya pekerjaan itu ya, PPK sendiri kan ya. Kemudian pasal 47 terkait swakelola. Nah ini terkait ya kembali ke dasarnya tadi,
Pertama untuk percepatan kan ya, untuk mempercepat inovasi. Jadi swakala tipe 2 ini tidak wajib ya untuk melakukan kesepakatan MOU gitu. Kalau dulu kan swakala tipe 2 harus ada MOU dulu ya. Nah, ini di lapangan ataupun di prakteknya malah lebih lama bikin MOU-nya daripada bikin pelaksanaan swakalanya. Jadi ini tidak wajib ya. Nah, kemudian juga sesuai dengan latar belakang tadi ini percepatan juga. Nah, ini tipe 1, tipe 2, tipe 3 dapat melakukan purchasing ya pelaksanaannya. Kemudian pembelian material alat bahan dilaksanakan purchasing. Kemudian pembelian material alat bahan material purchasing pada swakala tipe 3 4 ya, ini ada waktunya ya, menyesuaikan lah ya, paling lama 1 tahun ya. Nah, jadi nanti swakala itu produknya bisa ditayangkan ya, tipe 2 atau 3 bisa ditayangkan dalam katalog ya, seperti itu. Kemudian kemudian metode pemilihan. Pelaksanaan processing wajib apabila produknya tersedia dalam katalog elektronik. Ya sebetulnya sih kalau saya membaca Perpres yang dulu juga sebetulnya kalau sudah ada dalam katalog elektronik ya purchasing ya. Cuman ada pasal tambahan dulu ya ketika ada arahan dari menteri atau kepala KL untuk mewajibkan, nah itu baru wajib. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi sih dari awal ya kalau memang sudah ada produknya dalam katalog elektronik ya berarti purchasing ya. Ya kecuali secara tidak efisien, tidak bisa dilakukan melalui e-purchasing ya, dalam artian barang di katalognya belum ada atau tidak efisien, lebih mahal ya. Nah, maka PPK bisa melakukan justifikasi untuk melakukan metode pemilihan lain seperti itu ya. Jasa konsultasi bisa e-purchasing sekarang ya, cuman ya ini harus nunggu dulu aturan turunan ya. Pengadaan langsung, nah ini konstruksi sampai dengan 400 juta, nah ini sudah ada di dalam SE-nya, jadi tinggal menyesuaikan untuk dokumennya, jaminannya untuk konstruksi ya, terus juga menyesuaikan sirupnya ya, sirup. Kemudian penunjukan langsung tadi sudah ya, penambahan perubahan. Ini bukan penambahan kriteria udah tadi, kualifikasi penunjukan langsung. Nah ini kriteria pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah untuk dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Nah ini arahan presiden ini sudah ada tindak lanjutnya ya. Oke. Di Perlem ya, bahwa ini untuk KL aja ya. Kemudian ini dituangkan dalam risalah rapat dan dokumen lainnya. Menteri atau kepala lembaga selaku KPM membuat dokumen tertulis. Jadi ini hanya untuk KL aja ya, menteri dan kepala lembaga menetapkan penggunaan metode penilaian berdasarkan panelis PA ya. Oke, nanti diawasi juga nih ya, awasi oleh lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Oke, selanjutnya toko daring ini kita singkat-singkat aja ya, ini review aja ya, belajar aja nih. Toko daring merupakan bagian dari katalog elektronik dalam artian ini semua aplikasi-aplikasi toko daring masih digunakan ya. Oke, itu aja ya. Yang punya katalog elektronik bisa digunakan oleh instansi, institusi, pelaku usaha ya, nanti supply by si pelaku usahanya ya, kelompok masyarakat, nanti berapa orang. Jadi swakala pun nanti pelaksana swakala pun bisa menayangkan produk ya seperti itu di katalog. Kemudian ini disediakan opsi-opsi strategi pemakaian dan pengadaan, ada supply by owner, ada konsolidasi, performance based contract, modifikasi turnkey ya. Nah ini silahkan nanti bisa dieksplor ya. Nah ini selanjutnya layering PDN ya, dengan PDN. Nah ini seperti biasa prioritas utama penggunaan produk yang apabila ada PDN dengan nilai TKDN plus BMP-nya di atas 40%, maka tentunya diambil yang TKDN-nya di atas 25%. Nah ini kalau BMP-nya maksimal ya, kalau BMP-nya 15% ya, maka diambil TKDN-nya yang di atas 20%.
Kemudian yang kedua hampir mirip dengan yang pertama. Nah ini ya mungkin BMP-nya kurang dari 15% ya. Eh, apa ya, TKDN plus BMP-nya berarti pasti di bawah 40%. Maka gunakan prioritas pertama tentunya TKDN yang di atas 25% tetap ya. Walaupun TKDN plus BMP-nya di bawah 40%, karena BMP-nya mungkin masih di bawah 15% ya. Nah, TKDN-nya harus yang di atas 25%. Baru kalau nggak ada itu, ambillah PDN yang memiliki TKDN di atas kurang dari 25 boleh ya, seperti itu. Atau ya yang PDN ya, yang PDN tercantum dalam sistem informasi Indonesia nasional ya, yang lokal lah gitu ya. Preferensi harga berdasarkan TKDN, jasa konstruksi berdasarkan komitmen untuk mencapai batas minimum TKDN dicapai oleh PPK sesuai ketentuan OPU ya, jasa konstruksi. Sepdikar masih digunakan paling lama 2 tahun sejak pemerintah. Sepdikar masih bisa ya. Kemudian untuk PBJ internasional ini istilah aja ya. Dulu PBJ luar negeri ya menjadi PBJ internasional ya, istilah aja ya. Kemudian PBJ dikecualikan pasal 61 tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan dalam negeri dan pelaku usaha mikro kecil serta koperasi. Jadi ini yang dikecualikan untuk BLU yang PLM 5 itu ya, PLM 5 divulgasi luas, kemudian praktis mapan, perundang-undangan tetap berlaku ya untuk kewajiban PDN mikro kecil. Nah cuman yang lain-lainnya diatur sendiri lah ya, karena kemarin kan waktu PLM 5 itu SDM-nya, sistemnya seolah-olah harus ikut seperti pengadaan biasa ya. Nah, ini silakan diatur tersendiri dengan sesuai ketentuan perundang-undangan, bisa perdirnya ya. Jadi bikin SOP sendiri, tapi ya ini untuk PDN mikro kecilnya tetap diberlakukan ya. Kemudian pengadaan berkelanjutan ada aspek institusional. Nah ini aspek institusional, kita lihat aspek institusional itu apa ya. Coba lihat pasal berapa tadi, pasal 68. Pasal 68 kita lihat hal yang baru lah. Pasal 68 kesadaran mana perpresnya. Pasal 68 ya. 68 74. Nah ini ya aspek berkelanjutan lingkungan, sosial, ekonomi. Nah ini institusional ya, tata kelola perusahaan yang baik, good governance, corporate governance, etika bisnis, persaingan usaha. Asalnya ada ISO-nya ya, ISO berapa gitu ya. Nah. Oke, kemudian PBJ desa ada tambahan pasal 64 ya, ABC ya. Ini dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa, mengutamakan penyuluh di desa setempat dan penggunaan material yang ada. Pengadaan desa di desa dengan swakala dengan pemerintah masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut ini diatur dengan peraturan bupati wali kota dengan mengacu pada PRKPP ya. Selanjutnya SDM kelembagaan ya, pasal 74 75. Ini KL yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk satlak di bawah KPBJ. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan jasa dalam perancang kebijakan dan sistem pengadaan jasa wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan. Sebanyak kompetensi ya. Personil lainnya dapat juga sebagai PP dan PPK membantu tugas PKPA dalam perencanaan, pengelolaan kontrak dan serah terima, melaksanakan persiapan ya, dan tugasnya sebagai sumber daya pendukung sistem. Kemudian sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan. Nah, ini ya tidak bisa nyebut honor ya atau tunjangan, ini sesuai undang-undang ya. Jadi penghargaan pengakuan. Ya, kontrak ini ada jaminan pelaksanaan untuk paling sedikit 200 ya. Dan bisa melebihi 10% ya dengan berdasarkan persetujuan PA ya. Ini yang paling penting nih, kalau terkait jaminan itu jaminan di purchasing ya.
Ini kontrak bisa melebihi 10% tambahannya. Pengaduan masyarakat, nah ini jangan langsung pidana ya, administrasi dulu ya. Administrasi dulu, jadi dalam hal laporan, pengaduan dari masyarakat kepada kejaksaan kepolisian ya, mengenai penyimpangan dalam pengadaan, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undangan ya. Udah dari reward and punishment terkait PDN ya, nah, ini sanksi ya berupa teguran, nah ini sesuai undang-undang ASN ya. Sanksi penghargaan juga nanti, ya, ini masih ditunggu turunannya ya, masih ditunggu turunannya ya. Nah, intinya kalau ada kelalaian terkait PDN ya, akan ada sanksinya. Nah kemudian untuk sanksi untuk penyedia ini ada pada pengurusnya juga ya, jadi bukan hanya sekedar badan usahanya saja, tapi pengurusnya tambahan itu. Kemudian ada sanksi administratif, katalog sama lebih lanjut nanti di perlemnya ya, mekanisme pembayaran. Nah, ini juga nih masih nunggu tindak lanjut koordinasinya ya. Oke. Nah itu sekedar membaca saja ini ya, sekedar belajar saja. Nanti kita lihat slide yang lain ya, ada 2 kalau nggak salah. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sama-sama belajar lagi ya. Terima kasih sudah menemani belajar. Salam sehat selalu, salam bahagia, dan salam pengadaan.